Pada awal perjalanan dakwah Islam, Rasulullah memulai misi besarnya dengan penuh kehati-hatian. Beliau sadar, perubahan besar harus dimulai dengan langkah kecil namun penuh makna. Dalam keheningan malam dan suasana yang penuh rahasia, satu demi satu masyarakat Quraisy yang memiliki hati lembut mulai menerima Islam. Dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, sebuah fase penuh ujian dan keteguhan. Metode dakwah sirriyah atau sembunyi-sembunyi dipilih Rasulullah. Hal ini bukan tanpa alasan. Pada masa itu, masyarakat Quraisy begitu kokoh mempertahankan tradisi nenek moyang mereka, termasuk menyembah berhala. Seruan kepada tauhid menyembah Allah yang esa adalah ancaman besar bagi status mereka. Dengan hati yang teguh, Rasulullah memulai dakwahnya. Langkah pertama adalah menyeru orang-orang terdekatnya, mereka yang diyakini memiliki hati yang terbuka terhadap kebenaran. Beliau memahami bahwa perubahan besar dimulai dari lingkaran kecil. Suatu malam di rumahnya, Rasulullah berbicara kepada istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Dengan penuh ketenangan beliau berkata, "Wahai Khadijah, Allah telah mengutusku untuk menyampaikan pesannya. Aku telah diperintahkan untuk menyeru manusia kepadanya agar mereka hanya menyembah Allah yang esa." Mendengar kata-kata itu, Khadijah menatap suaminya dengan penuh cinta dan keyakinan. "Wahai suamiku, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Aku percaya kepadamu dan aku akan selalu mendukungmu." Khadijah adalah orang pertama yang memeluk Islam. Dukungan dan cintanya menjadi pilar kekuatan bagi Rasulullah dalam menjalani misi yang penuh tantangan ini. Setelah Khadijah, orang berikutnya yang memeluk Islam adalah sepupunya, Ali bin Abi Thalib, yang saat itu masih berusia belia. Suatu hari Ali mendapati Rasulullah dan Khadijah sedang melaksanakan salat. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Rasulullah menjelaskan, "Wahai Ali, kami sedang beribadah menyembah Allah, Tuhan yang esa, dan meninggalkan penyembahan berhala. Aku diutus untuk membawa manusia menuju jalan yang benar." Ali terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Rasulullah. Setelah semalam merenung, ia datang kembali keesokan harinya dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya." Budak beliau Zaid bin Haritsah juga menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Dengan penuh keyakinan, Zaid berkata kepada Rasulullah, "Engkau telah memperlakukan aku dengan kasih sayang lebih dari siapapun. Jika Allah mengutusmu, maka aku akan mengikuti ajaranmu." Kemudian datang sahabat dekat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah berbicara kepadanya tentang Islam dengan penuh kelembutan dan hikmah. Tanpa ragu Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku percaya kepadamu, wahai Muhammad. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Abu Bakar tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga pendakwah yang gigih. Dengan kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat Quraisy, ia berhasil membawa beberapa tokoh penting ke dalam Islam. Dalam sebuah pertemuan, Abu Bakar berbicara kepada Utsman bin Affan, seorang pedagang kaya yang dihormati. "Wahai Utsman, apakah kau pernah merenungkan tentang keberadaan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Tidakkah kau ingin mengenalnya lebih dekat?" Utsman yang terpesona oleh cara bicara Abu Bakar menjawab, "Ajarkan aku tentang apa yang engkau yakini." Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, Utsman pun memeluk Islam. Begitu pula dengan Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf, yang semuanya menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar. Mereka menjadi bagian dari generasi pertama yang dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang pertama yang beriman. Dalam dakwah Rasulullah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada masa sirriyah, satu demi satu masyarakat Quraisy yang memiliki hati lembut mulai menerima Islam. Dakwah ini tidak dilakukan secara terbuka, melainkan disampaikan dengan penuh kehati-hatian dari satu individu ke individu lain. Nama-nama mereka yang pertama kali menyambut cahaya Islam kelak akan menjadi sosok-sosok penting dalam sejarah Islam. Bilal bin Rabah adalah salah satu yang pertama kali merasakan kebenaran ajaran Rasulullah. Budak dari seorang majikan yang keras, Bilal sering diperlakukan tidak manusiawi. Suatu hari setelah mendengar tentang Islam melalui percakapan rahasia di rumah Arqam bin Abi Arqam, Bilal mendekati Rasulullah dengan penuh harap. "Wahai Muhammad,
Suaranya pelan namun penuh keyakinan. Aku ingin membebaskan diriku dari rantai-rantai ini, dan aku yakin bahwa hanya Allah yang dapat melakukannya. Rasulullah tersenyum lembut, mengulurkan tangan penuh kasih, dan berkata, "Wahai Bilal, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tiada berhala atau manusia yang dapat menentukan nasibmu, melainkan Allah saja." Dengan penuh keyakinan, Bilal mengucapkan syahadat, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Engkau adalah utusan Allah." Tangis kebahagiaan memenuhi ruangan itu. Namun ujian bagi Bilal segera datang, ketika berita tentang keislamannya sampai ke majikannya Umayyah bin Khalaf. Padang pasir Mekah membara di bawah terik matahari siang. Udara panas menusuk kulit, dan pasir berubah menjadi perapian yang menyengat telapak kaki. Di tengah kondisi itu, Bilal bin Rabah tergeletak. Tubuhnya yang kurus dan penuh luka tertelungkup di atas pasir. Para algojo Quraisy dengan tawa penuh kebencian mengelilinginya sambil mempersiapkan siksaan berikutnya. Umayyah bin Khalaf, majikannya, berdiri dengan senyum sinis. Ia menyuruh para algojonya memakaikan baju besi pada tubuh Bilal, membiarkannya terbakar di bawah matahari yang ganas. Cambuk-cambuk mereka menghujani punggung Bilal, meninggalkan garis-garis merah yang semakin memerah oleh panas. Namun, di tengah segala penderitaan itu, hanya satu kata yang keluar dari bibir Bilal. "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Pujilah Lata dan Uzza." "Bilal!" teriak Umayyah dengan suara menggema. Bilal dengan napas yang tersengal dan tubuh lemah, mengangkat wajahnya. Matanya penuh dengan keyakinan. "Lidahku tidak bisa mengucapkan kebohongan. Allah adalah Tuhanku," ujarnya tegas. Seketika, cambuk kembali menghantam tubuhnya. Namun alih-alih mengeluh, suara Bilal semakin lantang. "Ahad, Ahad." Umayyah tidak puas. Ia memerintahkan algojonya menyeret Bilal dengan tali yang kasar yang diikatkan di lehernya. Anak-anak dan orang-orang tak berperasaan menarik tali itu, menyeret Bilal melewati jalanan Absah. Bilal terseret di atas batu dan pasir, tubuhnya terluka, darah mengalir membasahi jalanan. Namun, bibirnya tetap melantunkan zikir, "Ahad, Ahad." "Mengapa kau terus mengatakan itu, Bilal? Lihatlah dirimu. Apakah Allah yang kau sebut-sebut itu tidak datang menyelamatkanmu?" Ejek Umayyah dengan nada mengejek. Bilal mengangkat pandangan matanya yang penuh luka. Dengan suara parau, ia menjawab, "Dia melihatku, dia mendengarku, aku bersabar karena dia, dan engkau Umayyah akan melihat balasannya." Ucapan Bilal itu hanya membuat kemarahan Umayyah memuncak. Ia memerintahkan batu besar yang panas dijemur di bawah matahari, kemudian diletakkan di atas dada Bilal. "Pujilah Lata dan Uzza atau aku akan membunuhmu," ancam Umayyah. Namun Bilal hanya tersenyum kecil, meskipun napasnya semakin lemah. "Ahad, Ahad," katanya dengan lembut, seolah rasa sakitnya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan cintanya kepada Allah. Sementara itu, di sudut lain Mekah, kabar tentang siksaan yang dialami Bilal sampai ke telinga Abu Bakar Asy-Shiddiq. Tanpa ragu, Abu Bakar segera menemui Umayyah untuk berbicara. "Umayyah," kata Abu Bakar dengan nada tegas, "jual Bilal kepadaku. Aku akan membayarmu dengan harga berapapun yang kau minta." Umayyah tertawa mengejek. "Bilal? Budak hitam itu? Apa yang kau inginkan darinya, Abu Bakar? Dia hanya beban. Namun jika kau benar-benar menginginkannya, bayar aku 9 uqiyah emas." Abu Bakar tanpa berpikir panjang menyerahkan uang yang diminta. Namun Umayyah kembali mengejek. "Seharusnya kau menawar 1 uqiyah, Abu Bakar. Aku tidak ragu menjualnya bahkan dengan harga itu." Abu Bakar menatap Umayyah dengan tenang. "Dan aku akan membayar 100 uqiyah sekalipun, Umayyah, untuk menyelamatkan jiwa yang mencintai Allah." Setelah transaksi selesai, Abu Bakar bergegas menemui Bilal. Tubuh sahabatnya itu masih lemah, terluka, dan penuh bekas cambukan. Abu Bakar menunduk, memandangnya dengan penuh kasih. "Wahai Bilal, sekarang kau bebas. Tidak ada lagi rantai yang mengikatmu." Bilal dengan suara yang masih lemah berkata,
Segala puji bagi Allah yang telah mengirimkanmu untuk menyelamatkanku, wahai Abu Bakar. Ketika Abu Bakar memberitahukan kepada Rasulullah bahwa ia telah membeli dan memerdekakan Bilal, Rasulullah tersenyum penuh kebahagiaan. Engkau benar-benar Asy-Siddiq, wahai Abu Bakar. Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu dalam membayar kemerdekaannya. Namun Abu Bakar menjawab dengan penuh ketulusan, wahai Rasulullah, aku telah memerdekakannya untuk Allah. Tidak ada yang lebih mulia daripada itu. Rasulullah menatap Bilal dengan penuh kasih. Beliau berkata, Bilal, sabarmu akan menjadi cahaya bagi umat ini. Suaramu yang selalu mengucapkan ahad akan menjadi panggilan yang mengingatkan mereka kepada Allah. Setelah merdeka, Bilal tidak pernah melupakan perjuangannya. Ia menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah dan mengumandangkan azan pertama dalam Islam. Suaranya menggema di Madinah, menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah Bilal bin Rabah adalah bukti nyata bahwa iman yang kokoh tidak bisa dikalahkan oleh siksaan, hinaan, atau ancaman. Allah memuliakan mereka yang bersabar seperti firman-Nya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Bilal dengan segala penderitaan dan ketabahannya menjadi simbol keteguhan iman dan pengorbanan di jalan Allah. Kisahnya akan selalu menjadi inspirasi bagi setiap muslim untuk mempertahankan keimanan, apapun rintangan yang menghadang. Dari sini kita akan menjelaskan secara singkat tentang nama-nama sahabat Nabi Muhammad yang pertama kali memeluk Islam. Mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah di awal perjuangan Islam, sebuah masa yang penuh dengan cobaan dan tantangan. Insya Allah, pada video-video terpisah, kami akan menghadirkan kisah-kisah sahabat Nabi secara eksklusif. Kisah-kisah penuh pelajaran dan hikmah ini akan mengungkap bagaimana mereka dengan keteguhan hati dan keimanan yang kokoh mendukung perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Abu Ubaidah bin Jarrah, sang penyayang. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah seorang Quraisy yang dikenal karena kelembutannya. Saat mendengar pesan Rasulullah, ia langsung merasakan bahwa Islam adalah kebenaran. Dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan risalah yang engkau bawa. Bimbinglah aku agar dapat berjalan di jalan yang lurus. Abu Ubaidah kemudian menjadi salah satu sahabat terpercaya Rasulullah dan dikenal sebagai salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Salamah bin Abdul Asad, pelindung dakwah. Abu Salamah seorang pemimpin yang dihormati di suku Quraisy, juga termasuk dalam generasi awal yang memeluk Islam. Saat bertemu Rasulullah, ia tersentuh oleh kejujuran dan kebijaksanaan beliau. Ya Muhammad, ujarnya dengan suara rendah, apa yang engkau sampaikan adalah kebenaran. Aku ingin menjadi bagian dari agama ini. Abu Salamah kemudian menjadi pelindung dakwah Islam di masa-masa awal, memberikan dukungan kepada Rasulullah di tengah tekanan Quraisy. Arqam bin Abi Arqam, tuan rumah dakwah. Arqam bin Abi Arqam adalah seorang pemuda Quraisy yang membuka pintu rumahnya untuk dijadikan tempat dakwah. Di rumah inilah Rasulullah mengajarkan Islam kepada para pengikutnya. Ya Rasulullah, kata Arqam, rumahku adalah rumahmu. Gunakanlah tempat ini untuk menyampaikan risalah Allah. Rumah Arqam menjadi pusat dakwah yang penuh keberkahan, di mana banyak sahabat belajar tentang ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Utsman bin Maz'un, pemimpin yang lembut hati. Utsman bin Maz'un adalah seorang Quraisy yang dikenal karena kelembutannya. Saat mendengar ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah, ia merasa hatinya dipenuhi oleh kedamaian. Ya Rasulullah, katanya, ajarkan aku lebih banyak tentang Islam. Aku ingin menjadi bagian dari umat ini. Utsman menjadi salah satu sahabat yang teguh dalam membela Islam hingga akhir hayatnya. Fatimah binti Khattab, saudara perempuan Omar bin Khattab. Fatimah binti Khattab memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi. Ia dan suaminya Said bin Zaid sering membaca Al-Quran di rumah mereka. Khabbab bin Arad, pandai besi yang tegar. Khabbab bin Arad, seorang pandai besi, adalah salah satu sahabat awal Rasulullah. Ia sering mengalami penyiksaan karena keimanannya, namun ia tetap teguh. Ya Rasulullah, ucapnya dalam suatu kesempatan, aku siap menanggung apapun demi agama ini. Semoga Allah menguatkan kita semua.
Keteguhan Khabbab menjadi teladan bagi para sahabat lainnya. Abdullah bin Mas'ud, sang penjaga Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang pemuda yang dikenal karena kecerdasannya. Ia masuk Islam setelah mendengar Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran. "Ya Rasulullah," katanya, "aku ingin menjadi bagian dari umat ini. Izinkan aku belajar lebih banyak tentang kitab Allah." Abdullah kemudian menjadi salah satu sahabat yang paling memahami Al-Quran. Rumah Arqam bin Abi Arqam menjadi pusat dakwah yang penuh keberkahan. Di sanalah Rasulullah mengajarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah, membimbing para sahabat, dan menanamkan nilai-nilai keimanan yang mendalam. Suatu malam ketika semua berkumpul, Rasulullah membaca firman Allah yang baru saja diturunkan, "Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi." Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 55. Ayat itu menggema di hati para sahabat. Mereka mendengarkannya dengan penuh khidmat, seakan-akan surga dan neraka terhampar di depan mata mereka. Setelah membaca ayat itu, Rasulullah menatap para sahabatnya dengan penuh kasih dan berkata, "Wahai sahabatku, jadikanlah tasbih dan salat sebagai cahaya dalam hidup kalian. Allah mencintai mereka yang menjaga hubungan dengannya." Fatimah binti Khattab, saudara perempuan Umar bin Khattab, mendengarkan ayat-ayat itu dengan air mata mengalir di pipinya. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "Engkau Maha Pengasih. Hati ini merindukan surgamu dan takut akan nerakamu." Setiap ayat yang diturunkan Allah menjadi pelembut hati dan penguat iman. Wahyu-wahyu ini juga mengajarkan persaudaraan, tolong-menolong, dan kesetiaan dalam menghadapi ujian. Pada masa itu, salat yang dilakukan adalah 2 rakaat di pagi dan petang. Salat ini menjadi ibadah yang sangat dijaga oleh para sahabat, meskipun dilakukan dengan penuh kerahasiaan. Di sebuah sudut rumah Arqam, Rasulullah mengajarkan tata cara salat kepada para pengikutnya. "Wahai sahabatku," ujar Rasulullah, "ketika kalian berdiri untuk salat, bayangkanlah kalian berdiri di hadapan Allah. Jadikan setiap sujud sebagai bukti kerendahan hati kalian kepadanya." Zaid bin Haritsah dengan mata berkaca-kaca bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Allah mendengar doa-doa kita dalam salat ini?" Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Zaid, Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Setiap kali engkau bersujud, Allah mendengar seruan hatimu." Salat menjadi kekuatan bagi mereka untuk tetap teguh di tengah tantangan. Bahkan dalam ketakutan, mereka tetap mendirikan salat dengan penuh keyakinan. Berita tentang Islam akhirnya sampai ke telinga pemuka Quraisy. Awalnya mereka menganggap remeh, mengira ajaran ini tidak akan bertahan lama. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai khawatir melihat pengaruh Rasulullah yang semakin meluas. Abu Jahal, salah satu tokoh Quraisy, berkata dengan nada marah, "Apa yang dilakukan Muhammad ini akan menghancurkan tradisi nenek moyang kita. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi." Namun, meskipun tekanan dari Quraisy semakin besar, Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya. Dalam keheningan malam, beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, berikanlah kekuatan kepada hamba-Mu ini dan kepada mereka yang beriman." Dalam kesulitan, para sahabat saling membantu dan mendukung satu sama lain. Abdullah bin Mas'ud, seorang pemuda yang sering dihina karena statusnya, menemukan kekuatan dalam persaudaraan Islam. Suatu hari ketika Abdullah merasa lemah, Abu Bakar datang menenangkannya. "Wahai saudaraku, ingatlah bahwa Allah bersama kita. Jangan biarkan kata-kata mereka melemahkan imanmu." Abdullah menjawab dengan air mata, "Aku hanya seorang pemuda lemah, tapi aku percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kita." Rasulullah sering menanamkan rasa persaudaraan di antara para sahabat. Beliau berkata, "Orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Jika satu bagian merasa sakit, seluruh tubuh ikut merasakannya." Dakwah Rasulullah selama fase Syria adalah bukti kebijaksanaan dan kesabaran beliau dalam menyampaikan risalah Allah. Meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ajaran Islam menyentuh hati banyak orang, mengubah mereka menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dalam keimanan. Firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 35 menggambarkan cahaya Islam yang mulai menyinari hati umat manusia. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Al-Quran Surah An-Nur ayat 35.
Cahaya Islam yang dimulai dari rumah Arqam bin Abi Arqam terus menyebar, membawa harapan dan kebangkitan di tengah kegelapan. Dakwah ini adalah langkah awal menuju perubahan besar bagi umat manusia.